Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar dengan NIM 1125 11058 dengan program studi manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas polemik kebijakan pemerintahan, yaitu masalah penurunan IHSG dan rupiah dalam waktu yang singkat di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Analisis ini saya menggunakan konsep berpikir kritis yang sesuai dengan mata kuliah. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan video. Baik teman-teman, kasus yang saya pilih adalah polemik mengenai penurunan IHSG dan melemahnya nilai tukar rupiah pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini sempat menjadi perbincangan luas karena banyak yang mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa penyebabnya berasal dari kondisi ekonomi global. Tetapi, melalui kasus ini saya ingin menerapkan konsep berpikir kritis untuk melihat apakah penurunan IHSG dan pelemahan rupiah memang hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau ada faktor lain yang turut mempengaruhinya. Dengan begitu, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan berbagai sudut pandang, bukan hanya berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat. Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pasar keuangan Indonesia sempat mengalami tekanan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga melemah. Kondisi ini langsung menjadi perhatian investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Banyak media memberitakan bahwa penurunan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran pasar terhadap beberapa kebijakan ekonomi pemerintah. Akibatnya, muncul berbagai opini di media sosial. Ada yang menyalahkan pemerintah secara langsung, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor global, seperti penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi dunia, dan keluarnya dana investor dari negara berkembang. Perbedaan pendapat ini menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian orang langsung menarik kesimpulan bahwa penyebab utama adalah kebijakan pemerintah, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa kondisi ekonomi global juga memiliki pengaruh yang besar. Karena itulah kasus ini menarik untuk dianalisis menggunakan konsep berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita tidak langsung menerima suatu pendapat sebagai kebenaran, tetapi mencari fakta, melihat bukti, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Dari kronologi tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, penurunan IHSG menunjukkan bahwa kepercayaan sebagian investor terhadap kondisi pasar sedang melemah. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah menimbulkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada kenaikan harga barang impor, biaya produksi, dan stabilitas ekonomi. Masalah berikutnya adalah munculnya perbedaan pendapat di masyarakat. Sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa penyebab utama kondisi tersebut adalah kebijakan pemerintah. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketidakpastian pasar dunia juga memiliki pengaruh yang besar. Berdasarkan kondisi tersebut, pertanyaan utama yang akan saya analisis adalah apakah penurunan IHSG dan pelemahan rupiah benar-benar disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau merupakan hasil dari kombinasi faktor domestik dan faktor global. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan berpikir kritis. Dalam menganalisis kasus ini, saya tidak langsung menyimpulkan bahwa penurunan IHSG dan pelemahan rupiah hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Berpikir kritis mengharuskan kita melihat fakta dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kebijakan pemerintah, beberapa investor merasa khawatir terhadap ada kebijakan ekonomi dan besarnya rencana belanja negara. Kekhawatiran tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor sehingga sebagian memilih menunda investasi atau menarik dananya dari pasar saham Indonesia. Namun, jika melihat kondisi ekonomi dunia, saat itu juga terdapat berbagai faktor global yang ikut memberikan tekanan. Penguatan dolar Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi global, serta meningkatkan tensi geopolitik membuat banyak investor memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, tidak hanya Indonesia, tetapi beberapa negara berkembang juga mengalami tekanan pada pasar saham dan nilai tukarnya. Berdasarkan analisis tersebut, saya berpendapat bahwa penurunan IHSG dan pelemahan rupiah tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu sebab. Kondisi tersebut merupakan hasil dari kombinasi faktor domestik dan faktor global. Oleh karena itu, sebagian masyarakat kita perlu melihat informasi secara menyeluruh, membandingkan berbagai sumber yang kredibel, dan tidak langsung percaya pada opini yang beredar tanpa didukung bukti yang kuat. Setelah menganalisis kasus tersebut, menurut saya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan.
pertama, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan ekonomi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat maupun investor agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Kedua, pemerintah bersama Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan yang tepat. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, masyarakat juga harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Informasi mengenai kondisi ekonomi sebaiknya diperoleh dari sumber yang terpercaya dan didukung oleh data yang valid. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat, diharapkan kondisi pasar keuangan Indonesia dapat kembali stabil dan kepercayaan investor dapat meningkat kembali. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penurunan IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan isu yang kompleks. Penyebabnya tidak hanya berasal dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan sentimen pasar. Melalui pendekatan berpikir kritis, kita belajar untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Setiap informasi perlu dianalisis berdasarkan fakta, data, dan berbagai sudut pandang, agar keputusan yang diambil lebih objektif dan rasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menyikapi isu ekonomi yang sedang berkembang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.